Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema membentuk gereja yang sehat. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami serahkan waktu kami akan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan merenungkan dari 1 Tesalonika pasal yang pertama. Kita tidak akan membaca keseluruhan dari bagian firman Tuhan ini, tapi kita hanya akan membaca ayat 3 dan ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Saudaraku, gereja yang baru, yang ideal adalah gereja yang sehat secara rohani. Jemaat Tesalonika sebagai gereja yang sehat secara rohani memiliki 3 ciri menonjol, yaitu adanya iman yang terungkap dalam tindakan, adanya kasih yang terlihat dari kesungguhan menaati firman Tuhan, dan adanya pengharapan yang terlihat dari ketekunan menghadapi penderitaan. Iman jemaat Tesalonika terlihat dari tindakan mereka meninggalkan praktik penyembahan berhala dan berbalik menjadi umat yang melayani Allah yang hidup dan benar dengan setia. Kasih membuat mereka menaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membuat mereka bisa menjadi teladan bagi semua orang percaya di provinsi Makedonia dan Akaya. Pengharapan terhadap kedatangan Kristus kedua kali membuat mereka sanggup menghadapi penindasan yang berat dengan tekun. Salam, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu, yang terdapat dalam semua surat Paulus dengan sedikit variasi, memperlihatkan bahwa konsep anugerah dan damai sejahtera adalah landasan bagi kesehatan gereja. Bila kita sadar bahwa seluruh hidup kita, termasuk keselamatan dan semua yang kita miliki merupakan pemberian dan anugerah Allah, hidup kita akan diwarnai oleh anugerah. Bila hidup kita diwarnai oleh anugerah Allah, kita tidak akan gampang marah dan tidak akan dikuasai oleh keinginan membalas dendam. Anugerah Allah akan membuat kita bermurah hati, karena Allah lebih dahulu bermurah hati terhadap diri kita. Kita akan mempersembahkan kepada Allah segala sesuatu yang terbaik pada diri kita sebagai respons terhadap anugerah Allah yang telah kita terima. Bila hidup kita diselimuti oleh damai sejahtera yang berasal dari Allah, kehidupan kita akan stabil dan tidak mudah gelisah. Ingatlah bahwa damai sejahtera yang berasal dari Allah adalah damai sejahtera yang tidak bergantung pada situasi. Sungguh menakjubkan bahwa dalam waktu singkat pelayanan Rasul Paulus bisa menghasilkan sebuah jemaat teladan. Ingatlah bahwa Rasul Paulus melayani jemaat Tesalonika dalam rentang waktu singkat, yaitu 3 hari Sabat berturut-turut. Mungkin saja setelah hari Sabat ketiga, Rasul Paulus masih terus melayani di luar rumah ibadat atau memakai rumah Yason, tetapi rentang waktunya jelas tidak terlalu lama. Bagaimana dengan gereja tempat Anda beribadah? Apakah gereja Anda merupakan gereja teladan yang memperlihatkan ciri-ciri adanya iman yang terwujud dalam tindakan, adanya kasih yang terungkap dalam kesungguhan melayani, dan adanya pengharapan yang membutuhkan ketekunan saat menghadapi masalah? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Biarlah Tuhan menolong kami supaya di dalam kami menjalani kehidupan bergereja
Kami boleh menjadi orang-orang yang boleh menunjukkan akan kasih setia Tuhan, yang boleh menjadi teladan dan menjadi berkat bagi sesama. Bantu kami untuk boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.